itu sidang disiplin. Disiplin ya, 26 Agustus. Itu berarti hasilnya itu. Oh, kita tidak datang karena terjadi ketidaksesuaian antara hari dan tanggal, kesalahan pada undangan yang dilakukan oleh ketua departemen. Kemudian LBH bersurat bahwa tanggal dan hari tidak sesuai. Kemudian mereka melakukan revisi. Nah, revisinya pada tanggal yang sama, 26 Agustus, hari Selasa. Tetapi saya akan diperiksa jam 1, jam 13. Surat baru masuk ke sistem persuratan Simasda UGM jam 12.30. Jadi ya saja, bisa disebut sengaja atau apalagi. Jadi kami juga tidak datang pada. Kami menyebut kami karena saya minta didampingi oleh jadi kami tidak datang. Pembebasan tugasnya itu per kapan tuh? Pembebasan tugasnya, nah ini menariknya. Surat pembebasan tugas dari rektor itu berlaku per Februari, ditandatangani rektor Maret, diserahkan ke saya bulan Juli. Kan itu juga cacat prosedur, cacat administrasi ya, tapi tetap dijalankan sampai sekarang. Saya masih menjalani hukuman, tidak diberi dharma perguruan tinggi, kemudian saya hanya menerima gaji pokok. Nah, itu aja. Tidak ada dari Februari sampai Juli itu masih tetap mengajar? Enggak ada. Saya sudah tidak mengajar, tidak melakukan aktivitas dari Dharma sejak saya membuka UGM 23. Sejak proses saya di sidang KIP pusat ya, berproses dari mulai Agustus 2023 sampai sekarang, itu semua dilucuti dari Dharma perguruan tinggi. Ya. Tadi dia tadi sempat menyinggung soal justru gubernur ini mendapatkan tindakan bully begitu dari hukuman pengadilan. Itu sebenarnya seperti apa, Bu? Itu hukuman itu adalah pada diktum 2 SK Rektor sanksi penjatuhan sanksi etik. Jadi rektor memberikan saya sanksi etik, katanya sanksi ringan, tetapi isinya adalah saya tidak boleh menjalankan segala kegiatan Tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar UGM. Jadi saya totally shut off gitu ya, di dalam dan di luar UGM. Kemudian yang kedua, apabila saya telah selesai menjalankan itu, maksudnya Tridharma itu selama 2 semester, tidak Tridharma selama 2 semester, maka saya harus meminta tanda tangan kepada semua dosen dan mahasiswa. Saya mengirimkan keberatan, sekaligus menanyakan mahasiswa apa yang harus saya temui. Kan saya tidak punya akses mahasiswa sejak 2023. Tapi pertanyaan saya dan keberatan saya tidak dijawab. Nah, itu dijadikan landasan oleh rektor saya tidak menjalankan sanksi etik. Sehingga sanksi etik nomor 2 itu saya tidak menjalankan. Dijadikan dasar sehingga keluar surat pembebasan sementara dan pemeriksaan disiplin. Jadi surat pembebasan sementara dan pemeriksaan disiplin itu adalah karena saya tidak melaksanakan bullying mereka. Saya tidak melaksanakan bullying mereka. Kemudian dianggap saya tidak menjalankan sanksi etik, terus saya diberi surat pembebasan sementara dan kemudian diproses disiplin. Jadi yang tidak dijalankan cuma itu satu? Iya itu, karena kan saya bertanya mahasiswa mana, saya nggak punya mahasiswa, ya kan, udah nggak ada mahasiswa, saya tidak nggak mengajar, nggak membimbing, itu kan nggak ada mahasiswa, saya nggak ada akses. Jadi dari setelah ini apa langkah Langkah selanjutnya ya nanti saya ikut LBH, kan kita sudah menjalankan semua proses memelitigasi, ya mungkin nanti berikutnya LBH ada yang lain, tapi kami masih berharap pada Kemendikbudristek untuk memproses laporan kami, karena ketika rektor tidak punya etikat baik untuk menjalankan rekomendasi dari Komnas HAM, kami bersurat ke Kemendikbudristek karena rekomendasi Komnas HAM itu berdua, buat Kemendikbudristek dan juga buat rektor. Terima kasih. Ini juga sama sekali tidak disebutkan kesalahan saya apa. Kesalahan saya apa itu nggak ada. Kalau di sini juga udah disebutkan kayaknya, di sini ada di halaman berapa itu ada disebutkan bahwa itu tidak ada. Selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan ini, ada banyak yang menjadi tanggapan ataupun komentar masyarakat dalam menanggapi video yang barusan saja kita saksikan ini. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video selanjutnya juga teman-teman tidak akan ketinggalan. Nah teman-teman, di sini ada yang
memberikan tanggapan mengatakan rektornya nanti bila semua terbukti bahwa Jokowi tidak punya ijazah harus dihukum seberat-beratnya, paling tidak penjara seumur hidup. Lanjut. Kalau ini ternyata dia Joko Widodo itu terbukti tidak mempunyai ijazah asli. Yang namanya ijazah itu adalah benda mati yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau terbukti dia Joko Widodo itu tidak mempunyai ijazah asli, hukuman kalau dapat hukuman yang cocok untuk dia Joko Widodo itu adalah hukuman selagi dia hidup dan tarik semua harta kekayaannya. Rektor Ova Emilia, kalau terbukti bohong sebaiknya jangan dihukum, lebih baik ditelanjangi saja, suruh muter-muter di sekitar Monas, itu lebih seru. Lanjut. Jokowi biangkerok rusaknya lembaga pendidikan terutama UGM. Kupas tuntas ijazah palsu yang merugikan semua pihak, instansi dan pelajar yang menempuh ilmu dan ijazah asli. Universitas Gadjah Mada ternyata banyak lancong. Tentu saja Bu, tolong itu para pengacara tuntut rektor tidak punya moral dan etika. Para ahli hukum ini adalah amal soleh yang Allah diberikan Allah kepada Anda semua. Lanjut. Terus berjuang demi menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Terus maju Bu, rakyat Indonesia mendukungmu. Ayo bagi yang mengetahui permasalahan ijazah UGM Jokowi, haraplah bersuara biar jelas dan terang, biar tidak gaduh terus. Tangkap Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, adili dan juga penjarakan. Rektor Ova Emilia Muka Germo itu terus suarakan kebenaran, maju terus. Lanjut. Ini sumbernya yang di Universitas Gadjah Mada jadi rusak. Universitas atau lembaga pendidikan nomor 1 di Indonesia orang yang merusak. Bukan saja benci tapi muak atas kelakuan Jokowi. Ijazah tidak jelas, malah diduga palsu. Gibran ijazah SMA saja tidak punya. Masa penduduk 280 juta. Kita ditipu mentah-mentah sama Jokowi, keluarga dan para penyembahnya, termasuk rektor UGM yang merusak nama besar UGM demi melindungi ijazah palsu. Rektor UGM Ova harus diusut tuntas. Rektor Ova harus dihukum mati, sudah ngajak-ngajak negara Republik Indonesia seluruh rakyat kau tipu, bisa-bisa hancur negara UGM juga. Ia memang tidak adalah ijazah kuliahnya, aja di pasar pramuka, sableng. Lanjut. Selalu orang yang jujur selalu disingkirkan di negeri yang isinya manusia-manusia rakus. Harta tahta ini, moral dan nurani sudah hilang. Kasus ijazah harus dituntaskan supaya anak cucu kita tidak mencontoh pimpinan nasional yang tidak jelas ijazahnya. Maju terus pantang mundur. Suradira Jayaningrat lembur dening pengastuti. Lanjut. Kecuali Prabowo sudah tidak jadi presiden lagi, karena persoalan ini semua lembaga dibungkam. Dari MA, DPR dan MPR tidak bisa berbuat banyak. Semua ini pasti ada dalang, berkelompok, dan yang dilindungi mereka. Jadi, otak-otak dan dalang ini harus diobrak-abrik dan tangkap semua. Kalau tidak, Indonesia bisa bahaya karena mereka main duit. Lanjut.
Rektor perusahaan pendidikan harus dihukum seberat-beratnya karena kerusakan makin meluas, korbannya makin banyak, dan semua hanya bersumber dari selembar ijazah. Maka pengguna dan yang melindungi ijazah palsu wajib untuk dihukum mati. Penjara seumur hidup masih enak dimiskinkan, dan penjara seumur hidup karena sudah mendukung bohong, bikin gaduh bertahun-tahun, dan juga saya yakin dapat uang subukan dan melanggar undang-undang dasar, menghalangi negara dalam mencerdaskan bangsa itu di pembukaan dan visi misi utama negara berdiri. Oke teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan masyarakat dalam menanggapi video yang baru aja kita saksikan ini. Nah tentu kalau ada juga yang lain yang mau memberikan tanggapan, silakan. Oke teman-teman, salam NKRI, harga mati.